Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Kamis 24 April 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya KPK temukan adanya penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan IKTP, serta pilkada langsung tingkat kabupaten dan kota akan dihilangkan. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Sidang kasus pelanggaran pemilu dengan terdakwa Bupati Kabupaten Konawe Utara Aswad Sulaiman kembali digelar di Pengadilan Negeri Unaha di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman telah melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif. Selain itu, jaksa juga menyatakan terdakwa yang juga menjabat selaku Ketua Partai Demokrat Konawe Utara bersama Sekretaris Daerah Konawe Utara Abu Haira telah menggunakan aula kantor bupati dan meminta seluruh pegawai termasuk para kepala sekolah dan guru yang hadir dalam pertemuan itu untuk mencoblos partai pimpinan SBY tersebut. Menurut jaksa, dalam pertemuan tanggal 25 Februari 2014, seluruh pegawai diminta untuk mencoblos Partai Demokrat. Sebab jika Partai Demokrat menang di Kabupaten Konawe Utara, permohonan anggaran di DPRD setempat diklaim akan lebih mudah. Selain itu, para kepala sekolah yang tidak memilih Demokrat terancam akan kehilangan jabatannya. Saya tahu. Saudara dari mana? Usai pembacaan sidang, majelis hakim yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaha, Safri, menunda sidang dan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan terdakwa. Sementara itu, suasana di luar ruang sidang tampak ratusan polisi melakukan penjagaan ketat di sejumlah sudut gedung pengadilan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan melaporkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Akil Mukhtar mengaku Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisya pernah meminta bantuan kepadanya terkait penanganan 3 sengketa pilkada yang ada di Banten yang sedang ditangani MK. Dalam penanganan 3 pilkada itu, Akil Mukhtar mengakui meminta uang 3 miliar rupiah ke Atut yang disampaikan melalui seorang pengacara, Susi Tur Handayani. Tidak ada hubungan keluarganya dia. Tidak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menghadirkan sidang lanjutan pengusaha Tubagus Hairi Wardana alias Wawan dalam perkara dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Ketua MK yang juga tersangka kasus yang sama dengan Wawan, Akil Mukhtar. Dalam kesaksiannya, Akil mengakui pernah bertemu Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisya di Singapura. Menurut Akil, saat itu Atut meminta bantuan Akil untuk memuluskan 3 sengketa pilkada yang ada di Banten yang sedang ditangani MK, yakni Pilkada Lebak, Tangerang, dan Serang. Namun Akil mengaku tidak memberikan uang sampai akhirnya ia dihubungi seorang pengacara, Susi Tur Handayani, yang menanyakan nilai uang untuk membantu 3 perkara itu. Akil pun menyebut untuk disediakan 3 miliar rupiah jika ingin sengketa pilkada ini berjalan mulus. Susi pernah menguruskan itu kapan dan aturannya apa, Pak? Bagaimana, Pak? Itu kapan disampaikan komunikasi itu dan terkait apa? Seingat saya, dia melakukan komunikasi itu tanggal 26 September. Ya. Tahun 2013, Pak, ya? Iya, betul. Itu pertama yang disampaikan Bu Susi kepada saksi. Iya. Singkat bisa disampaikan, Pak. Apa yang disampaikan Bu Susi? Ya, dia meminta. Kalau mau minta bantu 3 perkara itu, ya suruh dia bantu lah. 3 perkara yang mana? Lalu Susi menanyakan berapa, Pak? Gitu. Ya, saya secara singkat bilang, ya 3M lah. Gitu. 3M lah, ya. Itu 3 perkara, gitu. Terkait dengan pengakuan Akil, Wawan saat ditemui usai persidangan mengatakan akan dicermati dulu kesaksian Akil.
Namun Wawan tak menampik dirinya pernah membantu Pilkada Lebak dengan mencairkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Nanti kan biar kita konfrontir, kan tadi saya mau konfrontir supaya jelas inisiatif ini dari siapa yang berkepentingan. Tapi intinya saya hanya diminta bantuan, saya tidak sama sekali punya kepentingan. Dan saya memberi bantuan itu tadi karena ada khawatiran bahwa ini akan berdampak ke Pilkada Kota Serang kalau saya nggak beri bantuan itu. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan IKTP di Kemendagri tahun anggaran 2011 hingga 2012. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah penggunaan elektronik yang tidak sesuai dengan proposal. Mudah-mudahan tahun ini selesai. KPK hingga saat ini terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan IKTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Dalam pendalaman ini, KPK menemukan penyelewengan dalam proyek tersebut. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan, salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah penggunaan elektronik yang tidak sesuai dengan proposal. Menurutnya ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk IKTP dan tidak sesuai dengan proposal. Teknologi yang dimaksud adalah iris teknologi atau teknologi mata namuan. Yang sering digunakan adalah finger teknologi. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, 2 alat bukti sudah ditemukan sehingga PPK-nya bisa dinaikkan ke atas. Misalnya gini, saya mau kasih satu contoh ya. Teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris teknologi mata. Tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini adalah menggunakan fingers. CPU-nya, teknologinya adalah teknologi iris. Itu satu aja. Selebihnya mengenai dugaan penyelewengan dalam proyek IKTP ini, Bambang mengatakan bahwa KPK akan membeberkannya dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan nantinya. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,12 triliun rupiah terkait pengadaan proyek IKTP tersebut. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP Mendagri siap diperiksa KPK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.